Nah, hakikatnya kemungkaran itu adalah kehendak Allah, takdir Allah dan perbuatan Allah. Secara syariat kita benci kemungkaran, yang kita pandang adalah ikhtiar, usaha atau dari orang itu. Nah, jadi usahanya kita tidak suka, ikhtiarnya. Tetapi kepada kemungkaran itu kita ridho, karena kemungkaran itu perbuatan Allah pada hakikatnya. Bila kita pandang secara hakikat mata batin. Kalau kita melihat yang mungkar, jangan marah sejadi-jadinya. Ada orang menzalimi kita, nyakiti kita, jangan kita marah sejadi-jadinya, ya, sampai lupa diri, sampai kita mau membunuh, na'udzubillah. Nggak boleh, apalagi sampai dendam. Dan jangan juga setuju dan tersenyum. Jangan pula kita melihat orang yang mencuri mangga, senyum juga nggak boleh. Dia mencuri mangga, senyum kita juga nggak boleh, ya. Nah, seperti itu. Tapi bila kita melihat yang mungkar, ibarat pedang yang bermata dua. Satu pedang bermata syariat dan satu pedang bermata hakikat. Secara syariat kita mencegah kemungkaran itu karena dilarang oleh Allah. Memandang ikhtiar atau usaha dari orang itu. Tapi dalam hati kita ridho karena itu perbuatan Allah pada hakikatnya. Jadi kita nggak dendam, kita nggak mengutuk, kita nggak membenci sejadi-jadinya. Ya. Nah, ini penting agar kita bisa bersabar ketika kita dizalimi, disakiti, atau terjadi yang tidak menyenangkan. Nah, jadi Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikmah ini mengatakan, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, tidak satu tarikan napas pun yang kau hembuskan, melainkan ada takdir, ketentuan yang dijalankan Allah pada dirimu. Karena itu tunduklah kepada Allah dalam setiap keadaan. Jadi setiap tarikan nafas, ya, dan di situ ada takdir Allah. Ya, takdir apapun, ketentuan apapun, ya sakit, ya senang, ya disakiti, dizolimi, ya. Nah, kita dituntut untuk ridho. Kalau nggak bisa ridho, kita dituntut untuk bersabar, menerima atas ketentuan yang Allah buat. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Baik, kita diskusikan sebelum kita tutup doa. Nanti hikmah yang ke-28 bisa diambil, hikmah yang kemarin. Baru Ustaz, biar Ya, paham. Sudah baju. biar semangat. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya inilah kunci hidup Ustaz. Ya. Kajian kita ini sudah dengan Ustaz. Inilah kajian yang tak bisa kita tawar-tawar. Betul. Apalagi berkaitan dari nafas tadi. Ya. Semua dia tahu. Betul. Jadi kita tidak bisa menginginkan saya harus begini. Iya. Semuanya kita. Iya. Jadi ini Ustaz yang perlu saya sampaikan. Iya. Bahwa nasib kita ini tidak sama semua. Iya. Jadi Ustaz, kegamangan itu akibat kita sehat dari nasib kita. Betul. Artinya begini Ustaz, bahwa kita ini yang menentukan kalau kita lihat apa yang penderitaan kita. Iya. Semua kita ini. Iya. Masih yang bagus kita semua. Dan Ustaz, ada rambu-rambu ilmu pengetahuan. Iya. Pengetahuan itu kan hasil penelitian. Ini boleh saya sampaikan kepada kita semua. Iya. Bahwa di umur manusia itu sampai 40 tahun, pembuluh darahnya itu 20% mengecil. No. Artinya kalau dulu kan sebelum 20 tahun ke bawah itu Iya. sempurna pembuluh Iya. darah. Makanya anak-anak itu sehat, berlari-lari semua tahan. Itu yang 40 tahun. Kita udah siap di sini 40 tahun. Iya. Kemudian Ustaz penelitian lagi, karena ini kan harus juga dibuktikan Iya. ilmu pengetahuan. Setelah 50 tahun, umur 50 tahun sampai 60 tahun, itu penyempitan itu menjadi 50. Apalagi orang yang pola makannya tidak teratur. Ini yang pola makan alami Ustaz. Iya. Makanya saya bilang kita nanti gampang. Jadi kalau 50 tahun itu biasanya kalau pola makan bagus masih aman-aman itu. Yeah. Karena 50% itu pembuluh darah kita masih bagus. Yeah. Separuh udah menyempit tapi masih bagus. Kalau selang. Jadi Ustaz,
yang sendiri kami setelah 60 tahun ke atas. Ini gitu ya. saya lihat umur saya itu udah 65, mungkin 4 tangga. Penelitian bahwa itu 70 antara 60 tahun sampai 70 tahun manusia itu pembuluh darahnya sudah 75% tersumbat. Berarti tinggal 25. Ya Allah. Bismillah manusia makin ada dan oil, piko, karena asupan darah kepada semua saja sudah berkurang. Jadi piko ini kan hasil penelitian ini kan akan kami lalui Ustaz. Iya betul. Padahal mungkin ini takdir Allah juga supaya kita supaya sabar, supaya ridho kan itu Ustaz. Jadi kegampangan ini Ustaz bahwa bagaimana bersikapinya. Artinya begini, kami ini kan belum terjadi sebenarnya masih sehat-sehat sekarang. Tapi antara itu penelitian sudah bisa kita lihat banyak yang stroke, ada yang di kursi roda, banyak dan itu di depan kita Ustaz. Jadi adalah Ustaz, harga manusia itu kalau masih bisa mandi sendiri. Jadi kalau masih bisa kita mandi sendiri, anak kita, istri kita, nah makan ya, minum susu ya, masih harga kita. Tapi kalau kita lihat kalau sudah tidak bisa lagi mandi sendiri, kita udah diurus keluarga kita yang paling dekat. Tapi ini istri cintanya hanya 3 bulan. Anak-anak lebih kecil lagi 3 bulan. Kalau udah cari lebih di sister berurus mandikan ini, ayah tahu. Jadi itu fakta Ustaz. Jadi mungkin lebih bagus jangan banyak pemikiran orang menyesatkan orang. Jadi ini Ustaz karena itu di depan kita. Tapi jinak kita karena udah semua ketentuan Allah kan. Barangkali Allah yakin kita tidak ada yang diberikannya terjadi sama kita di luar kemampuan kita kan itu Ustaz. Jadi tipnya Ustaz bagaimana lah memang kita udah mengaji tahunya kita semua ketentuan Allah. Bagaimana supaya jinak pastinya jinak nafsu itu pasti tidak mau karena biasa-biasa. Tapi kalau udah alam membuat begitu tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak ada orang semakin tua makin sehat, tidak ada. Semua akan semakin buruk kesehatannya. Jadi Ustaz bagaimana tipnya di samping kita tadi takdir Allah. Bagaimana agar kami yang makin tetap jinak sampai nafas yang terakhir. Dinasihati Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak. Semoga Allah berkati. Bu, saya mau tanya sama Ibu dulu. Jadi seperti kata Pak Haji bilang, hasil penelitian, ya umur sekian itu pembuluh darahnya semakin menyempit. Nah kalau sudah begitu, rentan terhadap penyakit-penyakit, ya stroke apa segala macam, akhirnya meninggal dunia. Saya mau tanya sama Ibu, itu hasil penelitian itu yang buat siapa? Orang Barat lah. Yang buat? Orang Eropa. Ya artinya manusia. Betul kan? Manusia yang buat siapa? Allah. Nah, jadi kalau hasil penelitian yang buat manusia, udah, nah manusia yang buat Allah. Nah, jadi kalau manusia yang buat, ya, tapi kalau Allah belum berkehendak, apa jadinya? Tidak berlaku. Gitu manajemen hatinya. Sekarang pertanyaannya lagi, seperti kata Pak Haji, Ustadz, bagaimana caranya agar hati ini menyadari bahwa jika Allah belum berkehendak, maka tidak akan terjadi. Macam mana manajemen hatinya? Kan gitu ya. Karena hati ini nggak yakin. Allah nolong nggak ya? Allah menghendaki enggak ya? Betul kan Bu? Ya. Kira-kira kalau aku misalnya tahajud tiap malam, banyak sedekah, banyak puasa, aku akan bisa sehat terus enggak ya? Bisa. Aku bisa sabar enggak ya? Kalau kita misalnya hati kita bersih, ya Bu, kita banyak taat, kita akan sehat terus. Kalaupun sakit, kita akan bisa bersabar. Nah,
pertanyaannya, macam mana supaya sabar itu, Ustaz? Macam mana mau bisa meyakini bahwa ya penelitian-penelitian itu ciptaan Allah, betul? Maaf, itu ciptaan manusia, buatan manusia. Dan namanya buatan manusia itu bisa benar, bisa salah, bisa tidak terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Ya. Nah, jadi macam mana meyakini dalam hati itu agar bisa bersabar, kemudian hati kita sadar bahwa jika Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Nah, caranya yang pertama kembali kepada tadi kata Pak Haji, nafsu. Karena musuh kita ini kan dua, setan dan nafsu. Kalau kita nggak pandai, nggak terampil, ya, nggak pinter kita menjinakkan yang dua ini, hancurlah kita. Kita nggak akan yakin dalam hati, kita nggak akan bisa bersabar. Jadi setan dan nafsu lah dulu. Bagaimana menjinakkan nafsu? Nafsu itu watak tabiatnya itu kan buruk, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana menjinakkan nafsu lawamah dan nafsu amarah menjadi nafsu mutmainnah? Nah, caranya yang pertama berbanyak puasa. Kemarin sudah puasa Ramadan, insya Allah ini nafsunya pada jinak-jinak. Tapi kena lontong bangkit lagi nafsu itu. Boleh makan lontong, tapi jangan banyak kali. Semakin banyak makan, makin kuat nafsu itu. Makanya kata Nabi, berhentilah sebelum kenyang. Kadang kita kalau nggak kenyang, kali nggak mau berhenti, betul? Ya ada lontong, sate, ketupat, segala macam mau dimakan. Kuatlah nafsu itu. Ya, beratlah jadi ibadah. Jadi yang pertama itu agar nafsu itu jinak dan muncul nafsu mutmainnah. Dan setan juga menjauh, karena nafsu dan setan ini dia kerjasama untuk menjerumuskan kita, membisikkan kita. Mereka nggak salah, yang salah kita. Kenapa? Ikut, betul? Kan pekerjaan mereka begitu. Jadi yang pertama puasa, ya. Yang kedua perbanyak amalan sunat, ya. Amalan wajib dan juga dibandingkan amalan sunat, perbanyakkan tahajudnya, sholat sunat duhanya. Itu penting, itu untuk menjinakkan nafsu. Itu untuk mengekang, melindungi benteng ini dari setan, bisikan setan. Yang ketiga perbanyak zikir. Nah, zikir itu setan itu berlomba-lomba untuk membisikkan hati kita keburukan. Jadi kalau kita bentengi dengan hati, dengan zikir, dengan kepada Allah, rusak kita, menderita kita nggak akan bisa bersabar. Jadi puasa, kemudian perbanyak amalan sunat. Yang ketiga banyak zikir, dan termasuklah juga salawat. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh, orang-orang yang taat. Cari lingkungan yang baik. Karena yang membentuk watak, karakter dan agama kita itu yang sangat berpengaruh adalah teman dan lingkungan. Nah, makanya Nabi bilang, Rasulullah SAW bersabda, agamamu itu bergantung dengan agama kawanmu. Artinya ketika agama kawan kita nggak baik, kita akan terikut baik. Dan nafsu ini, jiwa ini cenderung mengikuti orang di sekelilingnya. Nah, makanya dalam kitab Al-Hikam, hikmah yang lain itu mengatakan, Al-Imam mengatakan, ketika engkau belum baik dan engkau berteman dengan orang yang lebih buruk darimu, maka engkau akan kelihatan baik. Ya kan, Bu? Betul kan, Bu? Ketika kata Al-Imam dalam hikmah yang lain, ketika engkau belum baik dan engkau berteman dengan orang yang lebih buruk darimu, maka engkau akan kelihatan baik. Dan ketawa Pak Haji ini karena ngerti. Kenapa? Karena jiwa itu, nafsu itu, dia melihat kemuliaan dirinya, keagungan dirinya, ya, kebesaran dirinya. Jadi nafsu itu dia nggak suka melihat kehinaan, kejelekan, dan kekurangan. Nafsu nggak suka. Karena ketika kita belum baik, kawan kita itu lebih buruk dari kita. Nah, ya. Jadi kita akan kelihatan baik. Oh, aku yang hebat. Pelan dia buruk. Makanya kita dianjurkan berteman dengan orang yang baik-baik. Apalagi tadi, Bu, yang pertama puasa, yang kedua perbanyak amalan sunat, yang ketiga banyak zikir, kemudian cari kawan dan lingkungan yang baik. Yang keempat apa? Yang kelima? Selawat. Ya, selawat termasuk zikir kan? Ya. Yang kelima adalah doa, minta sama Allah. Nah, ya, doa semoga kita
semoga dijinakkan nafsu kita, dilindungi dari setan. Kita nggak bisa melawan setan. Setan nggak tidur, kita tidur. Macam mana? Iya kan? Setan nggak nampak, dia nampak kita. Dia di darah. Hah? Di darah. Dia di dalam. Macam mana setan? Mana? Nggak bisa kita melawan, betul. Jadi kita bukan melawan setan, kita minta tolong. Sama seperti gini bu. Ada orang sama anjingnya, ya. Anjingnya itu menggonggong kita, itu mendekati paha, mau menggigit kita. Kita lawan bu anjing itu bu. Terkam. Matilah kita bu, kita diterkam kita kalau kita lawan anjing itu, betul. Kita minta pak tolong bapak anjingnya itu pak, diikat bapak, ya kan bu. Begitu juga setan, kita lawan setan itu, matilah kita. Apa kok setan? Matilah kita. Kita minta tolong sama Allah yang menguasai setan. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Lindungi aku dari godaan setan ya Allah. Nah, begitu bu. Ini ada nafsu juga ya Allah. Jinakkan nafsuku ya Allah. Jadikan nafsuku ini nafsu mutmainnah. Jangan nafsu lawamah atau nafsu amarah yang merusak itu. Minta tolong. Ya bu. Nah, insya Allah ya walaupun kata penelitian tadi ya akan pembuluh darah semua segala macam, kalau Allah nggak menghendaki insya Allah kita akan sehat terus sampai meninggal dalam keadaan husnul. Kan banyak orang meninggal dalam keadaan mengaji, betul bu? Dalam keadaan sholat, betul? Nggak ada sakit-sakit, dalam keadaan berzikir, betul? Kan itu yang kita minta, ya kan? Kita sehat terus, meninggalnya dalam keadaan taat, beribadah. Kan itu yang kita minta. Kan dia tidak dilalui dengan sakit, dengan stroke, dengan tersumbat pembuluh darah, ya kan? Tapi dicabut nyawanya dalam keadaan ketaatan. Nah itulah yang kita minta, ya kan? Nah itu buah dari istiqomah dalam ketaatan. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Baik. Satu lagi lah. Nanti kan kita masuk surat Isra ya. Surat Isra. Iya, bukan Pak Haji. Taufik, hidayah dan inayah. Dan apa itu inayah? Iya, inayah itu bantuan. Inayah bantuan, pertolongan, karunia anugerah dari Allah. Taufik itu kita dibimbing oleh Allah sehingga kita bisa beramal ibadah. Hidayah itu adalah petunjuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum, kan sering gitu ya bu ya. Nah, kita kalau nggak diberi topik, kita nggak bisa ibadah. Jadi Allah bimbing kita, Allah tuntun kita, sehingga kita bisa beramal ibadah. Inayah, bantuan. Inayah, bantuan, tolong. Inayah. Ada lagi yang lain? Satu lagi lah. Nggak ada. Ibu lah. Ibu pintar ini. Ibu punya senyum banyak pakai kacamata ini. Ada bu, tanya bu.